Film ini menceritakan tentang tim atlet lari yang berjuang untuk meraih impian mereka. Namun impian mereka kemudian diruntuhkan oleh pemberitaan media yang menjatuhkan mereka. Seperti apa kisahnya? Yuk, mari kita menonton. Di awal film, kita melihat seorang reporter bernama Yoli yang sedang menceritakan kisah masa lalunya. Ia adalah seorang reporter yang sangat adil dalam menyajikan sebuah berita. Semua yang ia kabarkan selalu berdasarkan fakta dan kebenaran. 但他们不懂，真相会带来伤害，因为真相是残酷的。 Suatu hari, ia ditugaskan untuk meliput sebuah tim atlet lari di SMA Zhenhua. Kepala sekolah ingin semua perjuangan timnya diliput dan didokumentasikan. Tampaknya kepala sekolah ini sedang berupaya keras untuk membangkitkan prestasi sekolahnya di bidang olahraga. Oleh karena itu, ia sangat gigih melakukannya. Anehnya, sekolah belum mempunyai pelatih dan tim belum terbentuk. Kepala sekolah kemudian menemui Gao, mantan atlet lari yang telah meraih banyak prestasi di masa mudanya. Capsek meminta Gao untuk menjadi pelatih lari di sekolahnya. Gao merasa berat hati menerimanya, karena ia sudah lama meninggalkan dunia olahraga sejak dirinya mengalami kegagalan yang membuat dirinya down. Capsek berusaha meyakinkannya, ia yakin Gao bisa menjadi pelatih yang handal, melihat prestasinya di masa muda. Lalu, Capsek membiarkan Gao memikirkan tawarannya. Sesampainya di rumah, Gao mendapatkan telepon dari pengacaranya bahwa istrinya memintanya untuk segera menandatangani berkas perceraian mereka. Jika Gao tidak kunjung melakukannya, istrinya akan membawanya ke pengadilan. Sepertinya Gao tidak ingin menceraikan istrinya yang telah pergi meninggalkannya. Pengacara itu pun kemudian mengatakan jika Gao ingin menyewanya, maka harus membayar uang muka terlebih dahulu. Gao tidak memiliki pilihan lain. Lalu ia menyetujui tawaran kepala sekolah karena jika ia hanya berjudi dan pengangguran, maka ia tidak akan punya uang untuk menyewa pengacara. Keesokan harinya terlihat kepala sekolah yang sedang mengajar muridnya yang mencoba kabur. Murid itu memanjat pagar dan keluar dari sekolah. Kepala sekolah kemudian melihat Gao datang ke sekolahnya, yang berarti ia menerima tawarannya. Gao heran apakah kepala sekolah yakin menunjuk siswa seperti ini untuk masuk di tim atlet lari. Kemudian Gao pergi ke kantor untuk melihat anggota tim yang akan dilatihnya. Ternyata hanya ada satu orang yang hadir. Ia bernama Zhao Bai. Gao pun meragukannya. Apakah modelan seperti Zhao yang sangat kalem ini bisa menjadi atlet lari? Tetapi Zhao meyakinkan bahwa ia bisa. Kemudian datang lagi satu orang bernama Zhu Mingming yang tadi dikejar oleh Capsek. Dia datang bukan karena keinginannya, tetapi dipaksa oleh Capsek. Zhu melihat ada reporter yang merekamnya. Ia nampak tidak suka dan marah-marah. Mereka semua masih sangat labil. Kemudian reporter yang bernama Yoli tersebut memperkenalkan dirinya. Setelah menemui timnya, Gao sangat kecewa karena dari 5 atlet yang ditunjuk hanya 2 orang yang hadir. Capsek tidak mau ambil pusing. Kemudian ia mengatakan bahwa mengumpulkan tim juga termasuk dari tugas Gao. Keadaan sudah berbeda sekarang. Dulu orang mengantri untuk menjadi pelatih, tapi sekarang sangat sulit untuk menemukan orang yang bersedia. Gao ingin mengundurkan diri karena merasa tim ini sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kepala sekolah membujuknya dan akan memberinya kejutan jika ia berhasil. Kemudian di luar gerbang sekolah, Gao melihat salah satu anggota timnya yang bernama Wang Jiacheng yang tengah mengejar seorang gadis. Tampaknya ia sangat menyukai gadis itu, tetapi gadis itu sepertinya tidak suka padanya. Kemudian Gao mendekatinya dan memberitahu bahwa mendekati gadis dengan cara seperti itu tidak akan berhasil. Lalu Gao memberinya nasihat dan Wacheng bersedia mendengarkannya. Kemudian Gao menyuruhnya untuk datang ke ruang olahraga besok pagi. Pada malam harinya, seorang siswa Zhenhua bernama Yanlong mendapatkan orderan dan berjanji akan dibayar 3 kali lipat jika dia bisa mengantarnya kurang dari 20 menit. Yanlong memang bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan untuk memenuhi kebutuhan dan biaya sekolahnya. Ia kemudian mencari sepedanya tetapi tidak ada. Akhirnya dia lari secepat mungkin untuk mengantarnya. Sesampainya di tempat, ternyata pemesan itu adalah Gao. Tapi Gao tidak membayarnya 3 kali lipat dan memberikan kembali sepeda yang ia ambil. Yanlong marah dan hendak memukul Gao.
Kemudian Gao memberinya brosur Institut Sport, perguruan tinggi yang ia inginkan. Tetapi untuk masuk ke situ dia harus punya prestasi. Lalu guru Gao menawarinya untuk bergabung dalam timnya. Keesokan harinya ketika jadwal latihan, 4 anggota tim sudah berkumpul. Gao melatih mereka dengan sangat serius. Di tengah latihan, kadang Wang juga tebar pesona dengan murid perempuan. Pelatih Gao tentu langsung menegurnya. Selama latihan, mereka selalu direkam oleh Yoli dan rekannya. Kepala sekolah sangat senang semua rencananya berjalan dengan baik. Kemudian Yoli berniat mewawancarai Gao. Kabarnya dulu Gao pernah keluar pertandingan dan menyebabkan kekalahan timnya. Yoli ingin mendengarkan lebih jauh, tetapi Gao menolak untuk menceritakan masalah pribadinya dan itu tidak perlu diekspos. Keesokan harinya mereka semua pergi jalan-jalan dengan naik bus. Selama perjalanan mereka sangat senang. Tetapi tiba-tiba Gao menyuruh mereka turun dan kembali ke sekolah dengan berlari. Mereka semua protes, terutama Yanlong. Ia mengatakan Gao hanya bisa memerintah, tetapi jika dia yang lari sampai sekolah gak akan sanggup. Karena tersinggung dengan ucapan Yanlong, Gao segera menyusulnya berlari. Sementara itu Yoli tetap merekam apa saja yang mereka lakukan. Bahkan ia juga memasang CCTV di bus ketika mereka semua tidak ada. Di hari berikutnya Gao yang sedang makan dihampiri oleh Bowen, anaknya. Bowen langsung saja memakan makanan ayahnya dan mengatakan ia tidak bisa jajan di kantin sekolah karena sedang menabung untuk membeli sepatu. Bowen juga bilang ibunya ingin segera bercerai. Malam harinya Gao menemui Bowen dan membelikan sepatu untuknya. Kemudian ayahnya meminta agar Bowen mau bergabung pada tim atlet lari di sekolah tempat ayahnya mengajar. Dan Bowen harus pindah sekolah. Kemudian Bowen pun menyetujuinya. Keesokan harinya, semua anggota tim sangat senang dengan kehadiran Bowen. Karena jika tim mereka lengkap, mereka bisa ikut babak kualifikasi. Mereka kini sangat bersemangat. Dan seperti biasa, Yoli terus mengulik tentang Bowen yang baru pindah dari sekolahnya yang lebih unggul ke SMA yang biasa saja. Kemudian Yoli juga mendatangi rumah Gao dan mewawancarainya. Karena Yoli sudah membicarakan pada Capsek tentang niatnya mewawancarai Gao, akhirnya Gao menerimanya. Sebenarnya Gao enggan menjawab pertanyaannya karena ia mengulik masalah-masalah pribadi. Namun akhirnya Gao menjawabnya dengan hati-hati. Hari pertandingan semakin dekat. Gao mengajari mereka trik-trik ketika nanti di pertandingan. Mereka mendengarkan dengan seksama. Gao juga meminta murid perempuan untuk mengawasi latihan. Karena menurutnya mereka adalah remaja yang sedang pada masa puber. Tentunya mereka akan lebih bersemangat jika diperhatikan gadis-gadis. Benar saja, Wang selalu tebar pesona saat latihan. Malam harinya, Yoli membeli makanan di tempat Yanlong bekerja. Mereka kemudian mengobrol dan Yoli sangat tertarik dengan kisah hidup Yanlong. Yoli terus mencermati rekaman-rekamannya yang akan ia jadikan berita. Sore itu, Bowen meminta izin ayahnya untuk pergi bersama teman perempuannya. Ayahnya pun mengizinkannya dan berpesan untuk tidak pulang terlalu larut karena besok ia akan bertanding. Saat Bowen sedang asik bermain biliar, tiba-tiba sekelompok anak usianya mengeroyoknya karena Bowen kencan dengan mantannya. Tiba-tiba Yanlong muncul mengantarkan makanan. Anak-anak itu juga menghina Yanlong dan mengeroyoknya. Yanlong melarikan diri bersama Bowen. Namun anak-anak itu tidak puas. Mereka mengejar Bowen dan Yanlong. Sekeras apapun mereka berlari tetap akan tertangkap karena komplotan anak-anak itu mengejar dengan mobil. Akhirnya mereka pun tertangkap. Bowen dan Yanlong dihajar oleh mereka semua. Kemudian Gao datang dan mencoba menolong tetapi tetap saja tidak bisa karena jumlah mereka sangatlah banyak. Mereka juga memukul bagian kaki Yanlong dengan brutal. Saat terdengar sirine polisi, mereka segera kabur.
Ini bagaikan hari yang sangat buruk bagi mereka. Bagaimana mereka bisa bertanding besok jika keadaan kaki mereka seperti ini? Keesokan harinya, pertandingan akan segera berlangsung. Yoli yang bersiap meliput mendapatkan telepon bahwa dia akan dipindahkan di proyek lain dan berhenti meliput siswa SMA Zhenhua. Sementara itu, kaki Yanlong masih cedera. Di dalam bus terlihat Gao yang sedang berbicara dengan Yanlong. Ternyata Yanlong menyuruh Gao untuk menyuntikkan obat terlarang agar kakinya kuat untuk digunakan berlari. Awalnya Gao tidak menyetujui rencana Yanlong dan menyuruhnya mempertimbangkannya dengan baik-baik, karena itu akan berdampak pada dirinya nanti. Tetapi Yanlong tidak peduli. Kemudian Yoli masuk dan melihat apa yang mereka lakukan. Yoli melarang mereka berdua, tapi mereka berdua tidak punya pilihan lain. 这是违反大会规定，知道吗？教练， Pertandingan pun sudah dimulai. Mereka mulai berlari dengan semangat membara. Tim mereka sangat solid. Jika salah satu ada yang hendak menyerah, pelatih Gao dan teman-teman yang lain selalu menyemangatinya. Hingga akhirnya saat pengumuman mereka meraih juara ketiga dan berhak maju ke babak final. Mereka semua sangat bahagia. Malam harinya mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan mereka. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi SMA Zhenhua. Kepala sekolah sangat bangga pada Gao. Mereka makan minum dan bersenang-senang bersama. Kemudian mereka menyaksikan liputan tentang kemenangan mereka. Betapa terkejutnya mereka, ternyata media memberitakan hal yang merusak citra SMA Zhenhua. Gao dituduh telah menerapkan latihan yang tidak manusiawi kepada para atlet. Kepala sekolah sangat kecewa atas apa yang dilakukan Gao. Para wali murid pun yang marah menampar dan mencela Gao. Setelah kejadian itu, Bowen diminta ibunya untuk tidak tinggal bersama dengan ayahnya, dan dia juga harus kembali ke sekolahnya yang dulu. Gao menyuruhnya untuk menurut saja pada ibunya. Akhirnya Bowen pergi meninggalkan ayahnya. Tetapi Bowen sebenarnya tidak membenci ayahnya atas kejadian ini, karena dia mengerti keadaan timnya. Bowen juga meninggalkan sepatu pemberian ayahnya tersebut. Hal itu membuat Gao sangatlah sedih. Keesokan harinya, kepala sekolah pun ingin berhenti dari jabatannya. Zhuo, Wang, dan Zhu sangat sedih melihat semua kejadian ini. Mereka kemudian membakar semua seragam dan kenangan mereka. Mimpi yang mereka bangun dan usaha yang sangat keras seakan semua percuma. Gao kini bekerja sebagai pelayan di tempat biliar. Kepala sekolah dan semua anggota timnya menemuinya. Kepala sekolah ingin dia kembali, tapi Gao pun menolaknya. Ia akan menjauhi bidang olahraga dan menjadi pelayan saja seperti ini. Menurutnya itu lebih baik. Kemudian anak-anak itu tidak terima. Biar bagaimanapun, Gao lah yang telah membuat mereka percaya diri dan mau berusaha untuk meraih impian. Tetapi sekarang Gao meninggalkan mereka seperti seorang pecundang. Mereka ingin pelatih Gao kembali. 你们再继续跟我混，我会变废物的。 Setelah kejadian itu, Yoli menulis sebuah cerita fiksi yang terinspirasi dari mereka. Karangannya begitu indah. Setelah babak kualifikasi itu, mereka terus berlatih. Lalu mereka dapat mengikuti babak final dan menjadi pemenang. Saat acara launching novelnya, banyak sekali yang datang. Novel Yoli memiliki banyak peminat karena terdapat banyak pelajaran dan motivasi. Gao ternyata juga mengikuti acara itu dan membelikan kelima muridnya yang diceritakan dalam novel tersebut. Kemudian Gao menceritakan kehidupan mereka setelah pembubaran tim itu. Gao sendiri masih menjadi pelatih di Zhenhua. Zhuo Bai menjadi seorang reporter. Bowen pindah ke Beijing dan akan segera menikah. Zhu Mingming bekerja pada perusahaan swasta setelah lulus. Wang pergi ke Amerika dan Yanlong setelah lulus tidak bisa mendaftar di Institut Sport. Dia kembali bekerja sebagai pengantar makanan sambil mencari kampus lain untuk melanjutkan studinya. Semua kisah mereka tidak seindah di novel yang Yoli buat. Kehidupan lebih keras dari karangan belaka. Mendengar cerita Gao, Yoli merasa sangat bersalah. Berapa banyak mimpi yang ia bunuh karena ambisinya menayangkan berita sesuai apa yang dia lihat. Yoli melihat rekaman-rekaman mereka saat berlatih dulu. Betapa banyak harapan dan bayangan masa depan yang indah yang selalu mereka percayai. Dia juga teringat saat ia kembali mengunjungi sekolah dan kepala sekolah sangat kecewa kepadanya. Bowen yang juga melihatnya tampak begitu kecewa.
mengapa dia melakukan semua ini pada sekolah SMA Zhenhua. Kemudian Yoli diundang dalam wawancara eksklusif mengenai novelnya yang booming dan tampak begitu nyata. Yoli kemudian menceritakan kisah mereka, tim pelari lintasan SMA Zhenhua dengan semangat muda dan membara. Mereka seorang pemimpi yang hebat, namun dia menghancurkan semuanya. Dalam wawancara itu, Yoli tampak sangat menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan di masa lalu. Ia memberikan fakta yang berlebih. Mungkin sekarang akan sudah sangat terlambat untuk meminta maaf kepada mereka semua. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.